Ya, Abang dan selamat Abdurrahman Syafrianto. berjumpa, Yusuf. Apa kabar? Nanti yang duluan siapa? Karena Yusuf. Ini nanti Bang Rohman dulu Bang sebagai bicara, karena Bang Rohman juga sebagai penulis. Enggak, pembedah dulu. Iya. Setelah itu baru diulas oleh Bang Sud. Reformasi gerakan mahasiswa milenial luar biasa. Abang Rohman. Mantap. Sehat Bang Rohman? Alhamdulillah sehat, Bang. Yusuf gimana? Alhamdulillah. Yusuf. Alhamdulillah sehat Bang. Semoga jaga kesehatan Bang. Ini musimnya lagi nggak enak ini Bang. Lagi banyak yang COVID Oh, ini kan. ya musim ini. Abang Sud di mana Bang ya? Bang Yusuf belum hadir. Belum hadir, ini sudah saya share undangan ini ke Instagram. Hmm. Kita tunggu Bang Yusuf. Bang Yusuf. Bang Yusuf berarti ya? Siap Bang. Atau gimana? Ini mungkin ini Bang, kita tunggu sampai pukul 20.23. Mungkin kalau misalkan nanti Bang Sud belum hadir, Oh, ya. bisa kita lanjut dulu ya. Oke, selamat datang Saudari Mamluatur Rohmah. Selamat bergabung. Oke. Oke, selamat datang Bang Sud. Selamat datang Mas Yusuf. Terima kasih, terima kasih. Baik, berhubung dua pemateri kita sudah tiba, maka saya akan mencoba membuka agenda pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita haturkan puji dan puja kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat limpahannya lah sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Kemudian sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita yang terang benderang ini. Baik, agenda pada malam hari ini adalah seri bedah buku dengan judul Reformasi Gerakan Mahasiswa Milenial. Ini buku ini adalah karangan dari Abdurrahman Syafrianto
Beliau adalah Departemen Hukum dan HAM PW GPI Jateng, juga sekaligus menjadi mahasiswa pasca sarjana UNES Semarang. Beliau juga jurusan hukum, S1-nya hukum, kemudian S2 hukum. Nah, kemudian untuk memasuki acara pertama, kita langsung saja kepada penyampaian dari penulis buku, yaitu Rohman atau Bang Abdurrahman Syafrianto SH. Kepada Abang Rohman, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Akhi Yusuf ya. Kalau disebutan GPI kan Akhi ya. Dan terima kasih juga pada Ustadz Suud yang telah berkenan menjadi pembedah buku karya saya. Jadi mohon kritik dan sarannya. Jadi selain membedah juga nanti harapan saya ada ya. Jadi terbitnya buku saya ini bukan hanya oleh saya sendiri, tapi ada banyak campur tangan orang. Salah satunya ya pembedah saat ini ya, Ustadz Suud, yang telah memberikan arahan doktrin perjuangan, dan juga Ketua GPI Jawa Tengah yang mengadakan kegiatan ini, Ustadz Muhammad Abdul Aziz. Beliau yang merekomendasikan untuk memberikan judul Reformulasi Gerakan Mahasiswa Milenial, dan beliau langsung saya minta untuk memberikan kata pengantar. Alhamdulillah beliau berkenan, dan akhirnya jadilah buku yang berisi kumpulan opini ya teman-teman. Jadi buku saya ini sebenarnya kalau boleh bisa dikatakan sebagai buku catatan saya selama menjadi mahasiswa ya. Selama saya menjadi mahasiswa, pengalaman, kemudian perjuangan, pergerakan itu saya tulis di dalam opini-opini yang saya kirim ke media-media. Nah, itulah yang kemudian saya kodifikasikan dalam bentuk buku. Dan ini juga ya buah dari saran Bang Muhammad Abdul Aziz ya, yang telah banyak menerbitkan buku, dan beliau selalu mendorong kita untuk senantiasa juga punya buku gitu, karena ya kalau menurut Pramudia Anantatur ya, menulis itulah bekerja untuk keabadian. Nah, salah satu untuk mengkodifikasikan keabadian itu dengan menjadikan sebuah buku. Nah, isi dari buku saya ini ya secara garis besar adalah buah dari doktrin-doktrin yang telah diberikan oleh kita, Bang Muhammad Nabi. Beliau yang senantiasa juga setiap kajian selalu memberikan kita doktrin perjuangan, memotivasi dan selalu kritis gitu. Nah, itu kajian-kajian yang telah diberikan oleh Muhammad Nasih itu yang kemudian saya representasikan dalam tulisan-tulisan opini gitu. Nah, isi dari tulisan saya ini adalah kisah kasih perjuangan selama menjadi mahasiswa, bagaimana ketika melakukan aksi. Kan kebetulan saya juga di organisasi HMI itu sebagai Kabid PTKP ya, Kabid Perguruan Tinggi Kemahasiswaan Kepemudaan, yang kalau di bahasa HMI menjadi garda terdepan ketika ada isu-isu terkini soal kebangsaan, keumatan, dan kampus gitu. Nah, dari posisi itu kemudian saya maksimalkan untuk terus berjuang untuk umat dan bangsa. Nah, disitulah selain saya aksi juga saya nulis, karena kalau di dalam buku saya ini ya sebenarnya itu juga yang diajarkan di Monash Institute ya, trilogi mahasiswa ya, ada diskusi, publikasi, dan aksi. Nah, di sini di buku ini juga saya cantumkan dengan judul Trilogi Ideal Mahasiswa Milenial. Nah, karena relevan dengan kondisi kita sebagai generasi milenial
bahwa kita harus ada diskusi, publikasi, dan aksi gitu. Jadi tidak cukup dengan diskusi kemudian aksi saja, tapi harus ada publikasi sebagai wujud ataupun ciri khas kita sebagai generasi milenial. Nah, diskusi ini kita peroleh ya tidak hanya di kelas, karena di kelas juga diskusi kita terbatas karena seringkali dosen-dosen juga tidak memberikan kita doktrin perlawanan gitu. Dosen-dosen yang selama saya kuliah di S1 di Universitas Semarang itu lebih membuat kita tidak berani untuk melawan gitu. Itu yang saya alami di kampus. Nah, itu yang makanya saya katakan tidak cukup dengan kita melakukan diskusi di kelas, di mata kuliah, tapi juga harus diskusi, kajian-kajian, baik itu lewat organisasi maupun kelompok-kelompok kajian. Nah, setelah melakukan diskusi itulah, kemudian kita melakukan publikasi, itu dengan menulis gagasan-gagasan yang kita peroleh dari diskusi itu. Nah, setelah ditulis, baru kita aksi. Nah, aksi jadi sebagai wujud konkret dari apa yang kita tulis gitu. Itu sedikit pengantar. Kemudian latar belakang dari buku saya ini adalah melihat kondisi pergerakan mahasiswa saat ini ya. Saat ini mahasiswa ya, kalau di sini kehilangan jati diri. Kalau saya katakan di buku saya yang saya ada tulis fase kehilangan jati diri, bahwa mahasiswa saat ini tidak bersatu padu untuk bergerak, lebih condong untuk berbeda arah gerakan, sehingga tujuan yang ingin dicapai itu tidak sampai. Nah, kemudian juga dari gerakan-gerakan yang diluncurkan itu tidak banyak yang murni dari aspirasi rakyat gitu. Mesti ada gerakan perlawanan dari mahasiswa yang lain gitu. Misalkan contoh yang terbaru, kritik yang diberikan oleh BEM UI ya, dan banyak juga BEM dari UGM, kemudian dari UNES yang terbaru ini, itu mesti ada gerakan perlawanan dari mahasiswa yang lain gitu. Nah, seperti yang kita dengar kemarin, ada deklarasi dari aliansi BEM se-Jabotabek. Itu mengkritik BEM UI terhadap kritik yang diberikan untuk Jokowi gitu. Jadi dikritik balik tuh BEM UI oleh BEM di kampus Jabotabek itu. Kritiknya juga sangat sangat terbaca ya, sangat bisa dibaca bahwa itu adalah BEM yang sudah disetir, yang sudah idealisme sudah tergadaikan di dalam birokrasi ya pemerintah ya. Jadi mereka itu bergerak bukan karena menyampaikan aspirasi rakyat, tapi karena disetir oleh pemerintah. Sangat kelihatan bagaimana narasi yang mereka bangun untuk mengkritik BEM UI. Nah, itu kita sebagai mahasiswa yang cerdas tentu bisa membaca mana gerakan yang murni ingin membela kaum mustadafin dan mana gerakan yang ingin membela kaum mustakbirin. Nah, selain itu juga gerakan mahasiswa saat ini juga saya rasa seringkali terlambat dalam melancarkan gerakan. Padahal kita juga di generasi milenial ini, mahasiswa milenial juga sudah difasilitasi dengan teknologi gitu. Tapi kita nggak memanfaatkan teknologi itu, sehingga gerakan kita terlambat. Contohnya misalkan ketika kita melakukan gerakan perlawanan revisi menolak RUU KPK. Nah, itu juga kan terlambat itu. Kita aksi ketika sudah mau disahkan. Sementara kalau kita mau melek politik, melek media, itu sudah diupload di dalam prolegnas gitu. Dia di dalam prolegnas itu, program legislasi nasional itu sudah tercantum di dalamnya apa saja sih RUU yang mau dibahas di tahun ini. Nah, seharusnya kita sebagai mahasiswa di situ memperhatikan gitu. Mana si RUU yang seyogyanya akan merusak tatanan masyarakat. Nah, di situ kita harus kritis, harus mencari data yang valid gitu. Nah, kejadiannya ketika terlambat gerakan kita, maka ya tidak ada hasilnya. Teman-teman mahasiswa melakukan aksi di berbagai kota kemarin itu, tapi tidak gol, karena saya rasa di situ kita terlambat. Kita sudah aksi, sementara DPR dan pemerintah sedang rapat untuk mengesahkan RUU KPK itu. Akhirnya disahkanlah RUU KPK.
Nah, dan juga gerakan-gerakan kita di situ juga kurang masif, kurang terstruktur dan tidak memainkan fasilitas yang sudah ada, media-media. Nah, makanya disitulah dari latar belakang itu saya menulis buku ini, bahwa harus ada reformulasi gerakan mahasiswa milenial. Jadi gerakan mahasiswa milenial yang saat ini dijalankan belum sesuai dengan tantangan zaman. Nah, maka perlu melakukan reformulasi gerakan. Nah, dan dari reformulasi gerakan itu juga saya tadi di awal juga menyampaikan ada semacam tawaran yang tadi diskusi publikasi dan aksi itu. Kemudian juga kita harus satu frekuensi, satu musuh bersama. Saat ini kan kita masih belum menyatukan musuh bersama, sehingga tidak bisa melawan secara tuntas gitu. Kalau kita melihat sejarah perjuangan pemuda, baik itu mahasiswa dan pemuda yang tidak menjadi mahasiswa, itu dulu itu bersatu untuk melawan penjajah gitu, sehingga mereka berhasil. Nah, sementara saat ini kita tidak menjadikan satu musuh itu sebagai musuh bersama. Justru kita ada musuh, kemudian kita dimusuhi orang lain lagi gitu. Nah, itu ya lah yang faktor-faktor yang kemudian menyebabkan gerakan kita tidak sampai pada tujuan. Nah, di buku ini juga saya sampaikan keluh kesah saya sebagai mahasiswa yang kalau ya sehari-hari lebih sering menghabiskan waktu di jalanan untuk melakukan aksi demonstrasi, meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa kita saat ini tidak relevan untuk aksi turun ke jalan. Nah, saya katakan di buku ini, saya bilang kita relevan untuk terus turun, karena sejarah juga mencatat bahwa turunnya rezim Soeharto itu tidak terlepas dari gerakan demonstrasi. Nah, sehingga saya katakan di buku ini, kita demonstrasi perlu, cuman harus ada backingan dari demonstrasi itu, yaitu menulis, publikasi. Kita harus memainkan media, karena media saat ini sudah banyak yang ditunggangi oleh pemerintah, sehingga kita perlu juga media untuk melawan media, karena tidak cukup dengan kita aksi tapi tidak kita lawan untuk media, kita harus punya media untuk melawan juga. Nah, makanya disinilah pentingnya publikasi untuk mengamankan aksi yang kita lakukan itu, untuk mengawal aksi yang kita lakukan di lapangan itu. Nah, itu beberapa poin-poin yang saya sampaikan di dalam buku saya ini. Kemudian untuk lebih detailnya nanti akan dibedah oleh Ustadz Suud. Terima kasih Bang Yusuf, moderator, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih dari Akhi Rohman. Jadi luar biasa sekali Akhi Rohman dalam menuliskan gagasan-gagasan terkait reformulasi gerakan mahasiswa milenial. Nah, ini kan tadi di awal saya belum membacakan biodata diri dari penulis buku ini. Nah, saya akan membacakan nama Abdurrahman Syafrianto, tempat lahir Lentek 18 Juni 1998, Desa Rembitan, Kecamatan Kujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sekarang tinggal di Desa Melagen, Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nomor telepon ini bisa teman-teman catat apabila nanti ingin memesan buku ini atau ingin mendiskusikan kembali terkait informasi gerakan mahasiswa yang relevan untuk saat ini, yaitu 082 339 882 684. Email Abdurrahman Syafrianto, Twitter dan Facebook sama Abdurrahman Syafrianto, website apsiblog.web.id, pekerjaan owner Absya Komputer, pendidikan perguruan tinggi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, kemudian S2 Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, jenjang pendidikan formal SDN Lentek tahun 2004, kemudian SMPN 7 Kujut tahun 2010, SMK plus Nurul Hikmah tahun 2013, S1 UIN Wali Songo Semarang 2016, S2 Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Pengalaman organisasi Monas Institute sebagai Sekretaris Parlemen tahun 2016, kemudian Menpora tahun 2017, Mendishub tahun 2017, PJ Perdana Menteri tahun 2018, dan Presiden tahun 2018. Dan Haili Universitas Syariah Wali Songo
ini sebagai Kabid PTKP tahun 2017-2018. Kemudian HMI Korkom Walisongo Semarang sebagai Kabid PTKP tahun 2018-2019. Partai Kebangkitan Mahasiswa sebagai Sekretaris Jenderal tahun 2018-2019. Kemudian BPL HMI Cabang Semarang sebagai Kabid Likbang tahun 2020-2021. Pengurus daerah dari Kota Semarang sebagai Sekretaris Umum. Kemudian PW GBI Jatang sebagai Departemen Hukum dan HAM. Moto hidup, yakinkan dengan tawakal dan doa, usahakan dengan sekuat tenaga, sampaikan dengan bukti nyata. Kemudian memasuki acara kedua, yaitu penyampaian atau pembedah buku ini akan disampaikan oleh Sudut Tasdik LLM. Sebelumnya saya akan membacakan dari pembedah, yaitu nama Sudut Tasdik SHI LLM. Tempat tanggal lahir Jepara tahun 18 Agustus tahun 1992. Email sud.tasdik@gmail.com. FB Sud Tasdik. Instagram Sud Tasdik. Hobi membaca dan mengajar. Aktivitas dosen Stebang Jakarta. Guru mulia Sekolah Alam Planet Nuko Rembang. Direktur Utama PT Santri Mandiri Sejahtera. Pengasuh Pesantren Pengasuh Pemuda Islam PMPI Semarang. Riwayat pendidikan S1 UIN Walisongo, S2 UIN Walisongo BL, S2 Shanghai University of Finance and Economics. Pengalaman organisasi Presiden Monash Institute 2011, Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota HMI Komisariat Syariah UIN Walisongo, Ketua BPL HMI Cabang Semarang, Instruktur Utama BPL HMI, Founder Permusim Shanghai, Direktur Pusdiklat PPI Tiongkok Pusat, Ketua GPI Jateng DIY, Ketua Umum Himpunan Muda Berdaya, Khatib Suriah, moto hidup, hidup adalah perjuangan dan anugerah. Jadi luar biasa sekali pembedah buku ini. Kepada Ustadz Sud, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bang Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini dengar apa enggak ini? Kalau enggak dengar silakan interupsi ya. Ya Ustaz, Bang. Jangan sampai Oke, jangan sampai nanti saya bicara ternyata putus-putus. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berdiskusi pada malam yang sakral ini ya. Sakral itu malam yang keramat. Malam yang keramat itu malam yang penuh rahmat, malam Jumat. Malam Jumat ini semoga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana untuk bergerak membuat perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga menginspirasi banyak pemuda Islam sampai sekarang untuk memberikan gebrakan positif untuk umat maupun bangsa. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Pertama saya ucapkan terima kasih. Ini merupakan kehormatan bagi saya untuk membedah buku ya, Reformulasi Gerakan Mahasiswa yang ditulis oleh aktivis Kawakan ini ya. Aktivis Kawakan yang mendirikan Cipayung Plus. Ini enggak bayang-bayang ya. Ini enggak main-main ini. Pendiri Cipayung Plus. Kenapa ada plusnya? Tadi saya sempat tanya itu ketika bertemu beliau. Saya tanya, kenapa kok Cipayung Plus? Kalau Cipayung itu kan berbagai organisasi tanpa ada kami. Nah, beliau ini mendirikan organisasi yang seperti Cipayung dan ada kaminya. Sehingga disebut sebagai Cipayung Plus.
plus kami ya itu berarti ya. Semoga memang benar-benar menjadi gerakan pembaharu, ya. Gerakan yang baru daripada gerakan-gerakan mahasiswa sebelumnya. Dan itu menurut saya langkah Cipayung Plus itu menurut saya yang juga mempengaruhi penulisan buku ini ya, reformulasi gerakan mahasiswa milenial. Sebab perlu saya sampaikan bahwa gerakan mahasiswa sekarang itu mengalami stagnasi. Nanti akan saya bedah kenapa kemudian gerakan mahasiswa disebut telah mengalami stagnasi. Dan sebenarnya itu disebutkan di sini nih. Sebutkan di sini solusi-solusinya. Dan ini luar biasa, buku ini menurut saya luar biasa. Jika dibaca oleh semua mahasiswa, saya kira mahasiswa tidak akan kesulitan untuk menentukan common enemy. Ya. Musuh bersama itu apa? Nah, pertama saya ingin sampaikan bahwa akhir-akhir ini, baru-baru ini kita sudah melihat ya ada beberapa respon dari mahasiswa atau pentolan mahasiswa atau bisa dikatakan organisasi mahasiswa organisasi intra mahasiswa dari BEM UI maupun juga yang terbaru ini dari BEM UNES ya. Dari BEM UNES. BEM UI mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu sebagai King of Lip Service misalnya. Kemudian BEM UNES juga demikian mengkritik wakil presiden. Itu menunjukkan bahwa kita menemukan harapan baru. Adanya gerakan mahasiswa di era pandemi COVID ini. Ya. Atau kalau eranya mahasiswa, eranya pemuda, ini era milenial. Masih hidup gerakan mahasiswa itu. Dan nyanyian-nyanyian perjuangan dan kemenangan untuk rakyat kecil menggema tidak hanya di gedung DPR, di depan gedung DPR misalnya. Tapi sekarang mulai menggaung di sosial media. Itu merupakan gerakan baru mungkin yang disebut gerakan baru dari para mahasiswa sekarang. Nah, mahasiswa sekarang ini harus menyadari bahwa mereka itu merupakan agent of social change atau agent of control ya. Atau mereka juga harus memahami bahwa di struktur piramida mereka itu berada di tengah. Menengahi antara elit dan masyarakat ya, masyarakat sipil, masyarakat ya. Antara elit dan masyarakat. Mahasiswa itu ada di tengah-tengah. Sebagai apa? Sebagai penyalur aspirasi. Bahasanya memang gitu, penyalur aspirasi. Ini saya sampaikan sebab saya kira yang melihat ini adalah anak-anak muda ya. Anak-anak muda, kemudian tadi saya lihat ada teman saya juga ya, itu mahasiswa dari Unisnu misalnya, ada beberapa dosen juga ya, tadi yang melihat, yang itu dulunya adalah aktivis-aktivis mahasiswa. Jadi paham betul bahwa mahasiswa itu merupakan agent of social change atau agent of control, atau di dalam tatanan piramida itu mahasiswa ada di klaster kedua atau di tengah-tengah antara elit dan rakyat jelata. Sehingga mahasiswa itu sebagai penyambung lidah bahasanya ya, penyambung lidah, penyalur aspirasi. Jika kemudian masyarakat itu merasa bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah ini tidak pro dengan mereka, mahasiswa harus menjadi golongan garda terdepan yang menyampaikan itu. Itu mahasiswa. Nah, sekarang ini mungkin kita melihat, tapi hanya secuil gerakan mahasiswa. Coba kita flashback ulang. Ya, nanti saya akan membedah saya akan menyampaikan solusi yang diberikan oleh Bang Rohman ini, yang merupakan aktivis kawakan ini. Dulu gerakan mahasiswa, puncak-puncaknya, masifnya gerakan mahasiswa, dan semuanya bersatu itu ketika 98. Ketika 98, seluruh mahasiswa dari berbagai organisasi, berbagai kampus itu bersatu untuk melawan musuh bersama. Ini yang dinamakan common enemy. Ya, musuh bersama. Musuh bersama mereka adalah rezim. Saat itu rezim Soeharto yang sudah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Ya. Yang kemudian dianggap rezim ini telah melakukan KKN yang luar biasa. Masif, terstruktur, bahkan sampai banyak ya. Itu yang membuat rakyat kemudian sengsara atau
apa rakyat yang dibungkam suaranya. Akhirnya mahasiswa muncul bersama-sama menggabungkan kekuatan bersama untuk menghancurkan musuh bersama. Musuh bersama mereka yang mereka anggap adalah rezim Soeharto waktu itu. Sebab rezim Soeharto ini dianggap sebagai rezim yang merugikan masyarakat bahkan negara waktu itu ya. Sehingga ada gerakan besar-besaran, gerakan reformasi. Kita bisa melihat itu, masih ada banyak dokumennya ya. Banyak dokumennya yang kemudian setelah Soeharto lengser pun kemudian dilanjutkan gerakan-gerakan selanjutnya ketika Habibie memimpin. Dianggap bahwa Habibie ini masih dalam lingkaran saat itu. Sehingga harus diturunkan waktu itu ya. Sehingga Pak Habibie mengalami kekecewaan dan lain sebagainya itu. Yang sering disampaikan di talkshow bersama beliau. Nah ini gerakan, puncak-puncaknya gerakan mahasiswa. Yaitu tahun 98. Nah kemudian kenapa saya bilang mahasiswa sekarang itu mengalami stagnasi? Ya walaupun muncul hanya sedikit-sedikit, tidak semasif yang dulu. Kalau ini saya flashback. Misalnya di angkatan Bang Rohman, ini saya kenal beliau ya. Karena beliau ini aktivis ya. Aktivis, jadi nggak kenal beliau itu kesalahan besar menurut saya waktu saya di Semarang misalnya. Saya kenal beliau itu tidak karena jaraknya sudah terlalu jauh ya. Tapi saya bisa akrab itu. Itu menunjukkan aktivismenya. Saya bilang, mereka mungkin mengadakan demonstrasi itu bisa seminggu sekali minimal. Ya. Melakukan aksi, ya, aksi itu bisa seminggu sekali. Diskusinya itu bisa dikatakan rutin, seminggu minimal 2 sampai 3 kali. Diskusi-diskusi tentang permasalahan masyarakat ya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan lain sebagainya. Nah, saya akan flashback lagi ke zaman saya misalnya. Zaman saya itu seminggu bisa 3 kali kami. Bahkan saya pernah bersama teman-teman saya itu sehari saya demo 3 kali. Hanya karena kenaikan BBM waktu itu zaman SBY ya. Nah, kami memperjuangkan itu karena kami anggap ini tidak ideal dan ini kebijakan yang tidak pro rakyat. Waktu itu kami melakukan seperti itu. Jadi gerakan mahasiswa itu masif di mana-mana. Bahkan ada misalnya salah satu BEM di kampus wilayah kami itu tidak turun jalan, kemudian kita bisa dikatakan kita sampaikan satu kritikan yang keras itu. Kenapa kalian diam? Dan saat itu saya melihat ada persatuan antara organisasi satu dan organisasi yang lain. Begitu pula saya melihat di atas seperti zamannya Bang Rohman waktu itu. Kemudian dia menginisiasi, tidak menginisiasi bahkan membentuk ya. Kalau menginisiasi belum tentu yang membentuk. Menginisiasi dan membentuk Cipayung Plus. Itu sebagai gerakan apa? Waktu itu mengkritik pemerintah. Saya sedikit diceritai beliau ya, bahwa saat itu kami menyatukan kekuasaan untuk mengkritik pemerintah waktu itu. Makanya ada gerakan Cipayung Plus. Namun lambat laun kesini dan kesini itu sudah menurun. Mungkin saja bisa dikatakan sejak 98, kemudian tahun saya ya, masa Bang Rohman dan sekarang masa Bang Yusuf ini sudah mengalami degradasi atau kemunduran gerakan mahasiswa. Bahkan kalau sekarang saya akan bilang stagnasi. Stagnasi itu apa? Stagnasi berhenti bahkan. Tidak hanya berhenti, bahkan mundur gitu. Kenapa? Faktornya apa? Faktornya menurut saya hal yang paling penting ya, yang harus kita pahami ya. Kenapa gerakan mahasiswa ini mengalami stagnasi? Ini karena kesalahan memahami. Kesalahpahaman atau logikanya ini yang belum masuk menurut saya. Karena apa? Karena mereka salah paham dalam memahami musuh bersama. Common enemy. Common enemy ini salah mereka pahami. Zaman mahasiswa 98, mereka memahami common enemy ini adalah rezim. Dan setelah itu rezim tumbang dianggap sudah tidak ada musuh. Ini kesalahan besar. Common enemy atau musuh bersama mahasiswa adalah ketidakadilan. Kalau jelas misalnya GPII Jateng ya, kemudian tadi yang disebutkan Bang Rohman yang dalam organisasi beliau di HMI itu mengawal kaum mustadafin misalnya ya. Itu common enemy-nya adalah ketidakadilan.
ketidakadilan, ketertindasan, ya, miskinan itu merupakan musuh bersama mahasiswa. Sehingga segala hal yang memunculkan ketidakadilan, ketertindasan, kemiskinan dan lain sebagainya itu harus dinyatakan sebagai musuh bersama mahasiswa. Jika hal ini tidak dipahami, maka bisa dipastikan bahwa gerakan mahasiswa itu tidak akan terlihat. Terlebih, ini faktor kedua, terlebih setiap organisasi mahasiswa itu kadang mempunyai kepentingan yang berbeda, visi-visi yang berbeda. Sebenarnya visinya itu sama, tapi karena ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan yang pragmatis, sehingga mereka tidak bisa menyatukan visi. Visinya misalnya keumatan dan kebangsaan. Jalan yang ditempuh berbeda-beda. Harusnya mereka mempunyai satu titik temu, ya. Satu titik temu. Namun, karena mereka ditunggangin oleh kepentingan yang berbeda-beda, maka mereka tidak bertemu di satu titik temu tersebut. Itu ya. Itu faktor kedua. Yang pertama adalah kesalahpahaman, yang kedua adalah perbedaan visi misi. Sebenarnya tadi saya sampaikan, sebenarnya visi setiap organisasi itu pasti bagus. Pasti sama, yaitu visi kebangsaan minimal, nasionalisme, gitu ya. Kalau organisasi mahasiswa Islam pasti ada visi keumatannya. Itu. Mereka salah, mereka mempunyai kepentingan yang berbeda. Yang ketiga karena independensi. Ya. Mereka tidak independen. Independensi ini disebabkan sebab mahasiswa itu belum merdeka secara finansial dan intelektual. Nah, itu harus dipahami betul. Banyak mahasiswa ini ya, yang ini pengalaman, ini harus disadari ya. Banyak mahasiswa yang memilih cara pragmatis, misalnya menyebar-nyebar proposal, ya, mendekati para elit politik. Agar apa? Agar bisa makan. Itu bahaya. Itu akan memotong kaki gerakan mahasiswa. Sehingga mereka tidak bebas untuk mengkritik pemerintah, sehingga mereka tidak bebas untuk mengkritik para elit politik, sehingga mereka tidak bebas untuk melakukan gerakan-gerakan perubahan. Karena apa? Karena independensi. Sekarang banyak mahasiswa yang idealnya itu mereka itu mempunyai satu gerakan yang tanpa tedeng aling-aling, bahkan tanpa kepentingan politik pragmatis. Harusnya seperti itu. Mahasiswa, gerakan mahasiswa harusnya seperti itu. Namun sekarang ini banyak mahasiswa yang berpolitik. Loh, memang mahasiswa tidak boleh berpolitik? No, kesalahan besar. Mahasiswa harus berpolitik. Karena ini saya omong sekali lagi ya, ini dituliskan di buku ini juga. Saya tadi luar biasa membahas ini, membaca ini ya, luar biasa. Ada tulisan yang berjudul Kampus dan Kaum Melek Politik, ya. Di tulisannya Bang Rohman ini, apa ini? Coba saya, judulnya tadi itu Kampus dan Masyarakat melek. tadi mana ya? Kampus dan Masyarakat Melek Politik, ya. Kampus dan Masyarakat Melek Politik. Kemudian Bang Rohman mengutip salah satu pendapat tokoh. Ini sebentar, saya tadi saya tandai ini malah. Kemudian dia mengutip salah satu pendapat tokoh yang intinya seperti ini, intinya. Kelamaan kalau kemudian saya harus cari ya. Intinya seperti ini. Jika orang itu dengan bangga bahwa saya ini anti politik, maka di saat itu ya, mereka sedang mencetak para penjahat yang sangat teramat amat, para pencuri yang paling hebat, gitu ya. Mereka mencetak ketidakadilan, mereka mencetak kemiskinan, mereka mempersilahkan penjahat menjadi elit politik dan lain sebagainya. Intinya, kalau mahasiswa itu buta akan politik, bahkan acuh akan politik, itu sama dengan mahasiswa menghancurkan negara kita. Namun, di dalam gerakan mahasiswa, jika mahasiswa kemudian hanya cenderung pada
masuk ke dalam politik praktis dan tidak membawa idealismenya, maka peran mahasiswa ini hilang. Sebagai apa? Sebagai penengah antara elit dan masyarakat. Jadi gini, kalau kita ngomong ya, bilang bahwa oh banyak mahasiswa itu idealis, itu biasa. Mahasiswa idealis itu biasa. Tapi setelah lulus menjadi mahasiswa masih idealis, ini yang luar biasa. Jadi kalau mahasiswa kok tidak idealis, tadi ya sudah kemakan politik praktis dan tidak idealis. Ini mahasiswa yang gumblung, kemplung namanya ya. Ini tidak idealis. Idealis itu sifat dasar mahasiswa. Kalau tidak idealis itu kemplung namanya. Kalau dulu itu, kalau dari senior-senior kami namanya mahasiswa dodol namanya. Ya. Itu adalah karakter dasar mahasiswa idealis itu. Nah, yang hebat adalah setelah lulus menjadi mahasiswa, dia tetap idealis. Nah, mahasiswa, ini stagnasi mahasiswa itu salah satunya karena mahasiswa ini kehilangan idealismenya. Nah, itu ya. Kehilangan idealismenya. Nah, itu yang membuat gerakan-gerakan mahasiswa kita ini mengalami kemadegan, bahkan kemunduran. Nah, Bang Rohman ini mempunyai solusi yang luar biasa. Nanti akan saya sampaikan juga masukan maupun kritik kalau masih ada kritik ya. Tapi kritik saya tanpa solusi, Bang Rohman. Nah, Bang Rohman ini mempunyai gagasan yang luar biasa. Dari tulisannya yang luar biasa menurut saya ini. Tulisan ini harus dibaca semua mahasiswa. Saya rekomendasikan, tidak hanya mahasiswa, semua pemuda. Jadi perlu tulisan ini disebar ke semua OKP, Bang Rohman. Kalau perlu kirimilah itu buku-bukunya. Bayarnya setelah tersadar gitu ya. Gini, ada tulisan gini. Tulisan dengan judul, bentar, judulnya adalah Trilogi Ideal Mahasiswa Milenial. Trilogi Ideal Mahasiswa Milenial. Ini luar biasa. Saya cari-cari itu, triloginya ini apa ini? Ini bukan hal baru ya bagi beberapa kalangan mahasiswa yang satu kaderisasi. Tapi ini menjadi hal baru bagi mahasiswa yang kutu-kupret lah bahasanya ya. Yang tidak tahu tentang dunia aktivisme, bahkan dunia pergerakan. Maka saya akan bilang bahwa ini hal yang luar biasa. Trilogi Ideal Mahasiswa Milenial. Triloginya ini luar biasa. Gini, saya sampaikan yang ada di buku ini. Triloginya itu adalah aksi, diskusi, publikasi. Atau di sini itu aksi, publikasi, diskusi, publikasi. Ya. Aksi, diskusi, publikasi itu merupakan hal dasar yang harus dilakukan mahasiswa. Saya bilang gini, belum bisa dikatakan mahasiswa jika mereka tidak pernah turun aksi. Gitu ya. Belum dikatakan mahasiswa itu kalau tidak pernah turun aksi. Apa yang dinamakan mahasiswa? Siswa itu adalah orang yang ada di dalam kelas bahkan ya kan. Kalau mahasiswa kalau masih dalam kelas saja itu apa bedanya dengan siswa? Tidak ada bedanya. Ya. Kemudian diskusi. Diskusi ini sebagai sarana mahasiswa untuk menemukan solusi, ya. Problem solving misalnya ya. Atau menemukan titik temu atau menemukan berbagai pendapat yang itu bisa memberi pandangan yang luas bagi para mahasiswa. Itulah yang menjadi syarat-syarat atau imun ya, bahkan imun ya. Imun bagi mahasiswa. Itu diskusi. Vaksin mahasiswa itu diskusi, salah satunya. Vaksin mahasiswa kalau nggak diskusi apa? Nggak dapat apa-apa, pikirannya tidak dapat apa-apa. Mereka kalau hanya baca sendiri, mereka hanya menganggap bahwa apa yang dalam pikirannya itu hebat. Belum bertemu dengan anak Isuluddin misalnya. Belum bertemu dengan anak akidah filsafat yang tidak begitu jelas lulusannya kemana misalnya kan. Tidak bertemu dengan anak hukum, tidak bertemu dengan anak psikologi, dan lain-lain ya. Begitu. Maka vaksin
Itu jika tidak dirasakan atau tidak disuntikkan kepada mahasiswa, itu jangan mengaku mahasiswa. Mereka tidak punya imun yang cukup untuk menjadi mahasiswa. Itu ya. Mereka tidak punya imun yang cukup untuk menjadi mahasiswa. Aksi, diskusi, publikasi. Sebab apa? Nah, ini adalah inti dari tulisan ini. Nanti saya sampaikan dari tulisan ini. Publikasi. Bahwa sekarang ini zamannya adalah zaman jejak digital. Orang bisa terkenal dengan hanya dikenal melalui dunia maya. Maka publikasi ini menjadi sangat penting bagi para mahasiswa. Jika mempunyai gerakan-gerakan yang jika tidak dipublikasikan walaupun masih bisa menjadi gerakan senyap. Gerakan senyap itu tidak ada gunanya. Gerakan senyap mahasiswa. Karena mereka tidak ada di struktur pemerintah. Ya, selanjutnya ya, ini ya. Nah, solusinya luar biasa ya. Solusi dari Bang Rohman ini luar biasa. Salah satunya adalah tadi ya, trilogi tadi. Trilogi itu harus dikenakan mahasiswa. Yang kedua, gerakan milenial itu ya tidak bisa lepas dari gerakan multimedia. Sekarang ini zamannya 4.0, bahkan di beberapa negara sudah mulai 5.0 ya. Semua harus bisa kita publikasikan. Apakah harus turun jalan? Apakah tidak ada gerakan lain? Oh, ada. Tidak harus turun jalan. Kalau sekarang, ya turun jalan juga boleh. Kalau sekarang turun jalan kan kerumunan. Kita juga harus menjaga misalnya kesehatan dan lain-lain misalnya. Turun jalan itu penting. Tapi gerakan lebih masif sekarang ini adalah dengan gerakan sosial media. Publikasi tadi. Nah, maka satu aksi itu lebih baik jika dipublikasi daripada 1000 aksi tanpa publikasi. Oh, itu ya. Sekarang ini ya, ini berlaku sekarang. Satu aksi itu lebih baik daripada 1000 aksi tanpa publikasi. Satu aksi dengan publikasi itu lebih baik daripada 1000 aksi tanpa publikasi. Bagaimana? Kalian aksi 1000 kali, tapi tidak ada yang meliput, tidak ada yang tahu. Di semua masyarakat tidak ada yang tahu. Tidak mengubah. Masyarakat, misal pemerintah kita hanya diam sudah selesai. Dulu banyak yang percaya, oh gini, banyak kemudian mau melakukan misalnya pelengseran pemerintah waktu zaman Soeharto dulu ya. Dan lain sebagainya. Itu bisa banyak orang, tapi sekarang ini mengakomodir massa itu melalui media sosial juga. Selain dari media, bukan media sosial, dari masyarakat akar rumput. Masyarakat akar rumput, mbah-mbah saja sudah megang HP. Jadi menggalang suara itu dari situ. Kekurangannya adalah, ini ya, kekurangan ini kritik ya. Sebenarnya sudah disampaikan, tapi memang kurang detail. Bahwa mahasiswa, ini ada di sini ya. Ini disebutkan bahwa ada judul ulama dan kemandirian finansial. Oh, itu luar biasa. Ini yang pengen saya kritik sebenarnya. Ini benar, ulama dan kemandirian finansial. Saya harus tarik mahasiswa dan kemandirian finansial. Tidak hanya ulama. Ulama, kemudian mahasiswa. Karena ini reformulasi gerakan milenial, ya, mahasiswa milenial. Mahasiswa. Dan ini menjadi PR ya. Sebenarnya sudah disampaikan. Kritiknya adalah dalam sisi dalam sisi dalam sisi realisasi. Mahasiswa sekarang ini harus benar-benar bergerak untuk mampu secara finansial atau merdeka secara finansial. Sebab jika tanpa kekuatan finansial, gerakan mahasiswa ini akan melempem bagaikan kerupuk yang tercelup di air. Ya. Bagaikan kerupuk tercelup di air, melempem. Tidak renyah sama sekali.
Musuhnya apa? Musuhnya adalah independensi tadi. Nanti dia sudah bisa dipegang oleh kepentingan politik, ya. Mereka disetir ke sana ke sini dan lain sebagainya. Itulah nanti stagnasi mahasiswa. Maka reformulasi gerakan mahasiswa yang ditulis oleh Ustadz. Putus-putus, Ustaz. Cek. Halo. Reformulasi gerakan mahasiswa yang ditulis oleh Bang Rohman ini harus benar-benar mampu direalisasikan, khususnya dalam tadi mencapai kemandirian atau kemerdekaan finansial, agar mahasiswa itu berjuang tidak hanya biababikum, tidak dengan hanya berteriak, tapi juga dengan kekuatan finansial. Dari dulu memang belum ada itu mahasiswa yang demikian, jarang itu. Dan sekarang harus, sebab keterbukaan informasi, keterbukaan sosial media itu menjadi peluang bagi mahasiswa untuk merealisasikan itu. Saya kira itu, Bang Yusuf, yang bisa saya sampaikan. Dan Bang Rohman. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas penyampaiannya, Ustaz Sud. Bagi teman-teman peserta, Ya. barangkali ada yang ingin menanggapi ataupun menyanggah dari apa yang disampaikan oleh pemateri, bisa dituangkan di dalam kolom komentar. Sini ada Ustazah Ukhti Ulfa, ada Ukhti Ulia, ada Akhi Gozali, ada Akhi Mugis, dan Akhi Admin PWPI Riau. Bagi para peserta diskusi yang barangkali ingin menanyakan ataupun menyanggah dari apa yang disampaikan oleh kedua pemateri kita, bisa dituangkan di dalam kolom komentar. Oke, baik, karena ini masih belum ada yang bertanya, saya coba masuk Ustadz Suud dan Akhi Rohman. Ya. Jadi kan kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini sudah ada beberapa generasi, misalkan generasi baby boom, kemudian ada generasi X, generasi milenial, generasi Z, dan yang terakhir ini adalah generasi alpha. Nah, di dalam buku ini menjelaskan tentang reformulasi gerakan mahasiswa milenial. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan terkait apa perbedaan yang dasar dari pola gerakan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman baby boom, kemudian generasi X, generasi milenial, dan yang terakhir generasi Z. Kira-kira apa sih yang membedakan dari pola gerakan-gerakan mereka? Secara nilai atau substansi, barangkali mereka sudah paham, akan tetapi bisa jadi pola-pola gerakan itu berbeda. Nah, dalam hal ini saya ingin menanyakan, kira-kira apa hal mendasar yang membedakan dari gerakan-gerakan generasi-generasi tersebut? Mungkin ini untuk menanggap pertama kepada Akhi Rohman selaku penulis buku Reformulasi Gerakan Mahasiswa Milenial. Kepada Akhi Rohman kami persilahkan. Oke. Ya, terima kasih Akhi Yusuf ya. Nah, di sekapur cirinya sebenarnya sudah saya sampaikan juga ya, terkait isu perbedaan pola gerakan dari masa ke masa ya, gerakan mahasiswa dari masa ke masa. Nah, ini yang menjadi salah satu latar belakang kenapa saya tulis buku ini dengan judul Reformulasi Gerakan Mahasiswa Milenial ya. Karena saya seringkali berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa milenial yang ketika saya melakukan aksi di jalanan itu dikritik ya, bahwa percuma saat ini kita aksi gitu, turun ke jalan. Sekarang sudah nggak zamannya turun aksi di jalan. Karena ya apa yang dia katakan itu sebenarnya ya saya tidak sepakat sepenuhnya ya. Maka di buku ini saya tulis bahwa kita sebagai generasi milenial itu tidak kemudian melupakan pola gerakan yang dilakukan oleh generasi 98 ya misalkan. Karena sejatinya gerakan yang dilakukan oleh teman-teman 98 itu adalah gerakan yang
bagian dari perlawanan yang mesti kita lakukan gitu. Nah, cuman untuk menjadi catatan di generasi milenial ini harus ada gerakan pengawalan. Nah, yaitu dalam buku ini saya cantumkan sebagai kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Kalau garis besarnya adalah publikasi. Kita bisa memamerkan media sosial, kemudian media massa untuk kita jadikan sebagai pengawalan terhadap gerakan yang kita lakukan di lapangan. Nah, artinya dari masa ke masa ini harus kita melakukan perbaikan ataupun semacam menyesuaikan dengan tantangan zaman. Itu yang harus dilakukan oleh mahasiswa dari generasi ke generasi untuk melancarkan gerakan. Kita tidak melakukan gerakan yang terkesan konservatif, tapi harus ada inovasi dari zaman yang dihadapi. Nah, contohnya dalam hal ini adalah generasi milenial yang dihadapkan dengan teknologi yang luar biasa. Gitu. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Tidak elok ketika mahasiswa milenial itu hanya memanfaatkan media sosial sebagai ajang untuk berpoya-poya, kemudian hanya sekedar untuk mengupdate status yang kurang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Nah, seharusnya media sosial itu sebagai wadah untuk melakukan kritik kepada para pemerintah gitu. Contohnya saat ini yang dilakukan oleh teman-teman BEM UI. BEM UI kan melakukan kritik lewat media sosial. Nah, itu salah satu bukti bahwa inilah gerakan mahasiswa milenial yang seharusnya dilakukan. Cuman tidak kemudian menghapus gerakan yang turun ke jalan itu, karena turun ke jalan itu sebagai gerakan untuk memastikan apa yang menjadi tuntutan itu bisa tercapai. Untuk gerakan yang pengawalannya sebagai gerakan untuk menggalang massa bahwa kita sedang memperjuangkan hak rakyat. Ayo rakyat semua bersuara untuk kita bersama-sama mempertahankan ataupun mengawal aspirasi ini sampai didengarkan dan diindahkan. Itu Bang Yusuf. Oke, terima kasih atas penjelasannya Akhi Rohman. Kemudian kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, oke. Ini dengarkan baik-baik ini. Ini pelajaran yang penting menurut saya ya. Pelajaran yang penting. Kenapa masyarakat masih berteriak? Kenapa mahasiswa masih berteriak? Itu sebab ada masalah dengan perutnya. Ya. Sebab ada masalah dengan perutnya. Kalian mempunyai misalnya peliharaan, kok ada masalah dalam perutnya, pasti berteriak. Maksud masalah perutnya itu apa? Adalah masalah makan, kelaparan, kesejahteraan. Jika masalah kesejahteraan ini masih ada dalam masyarakat, maka kritik terhadap pemerintah itu pasti akan selalu berlanjut. Ya. Gerakan mahasiswa turun jalan itu pasti akan berlanjut. Karena apa? Karena masyarakat belum sejahtera. Ya, masyarakat belum sejahtera. Kita lihat negara-negara maju, ini saya contohkan ya. Negara-negara maju itu jarang ada demonstrasi. Sekali demonstrasi itu karena memang kebijakan pemerintah yang tidak adil. Itu ya. Nah, maka masalah kesejahteraan menjadi satu hal yang esensial sebagai landasan gerakan mahasiswa. Halo? Halo, lanjut Ustadz. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya Halo, cek Ustadz. kesejahteraan. Selanjutnya, bagaimana gerakan-gerakan mahasiswa selanjutnya itu? Kalau mahasiswa masa lalu tidak perlu saya bahas, ya. Misalnya setelah mahasiswa milenial, ini nanti gerakannya bagaimana? Saya akan informasikan bahwa perkembangan teknologi itu selalu berjalan. Zaman sekarang kita bisa mengoperasikan semua melalui HP.
Mungkin zaman dulu ya, zaman yang akan datang itu tidak perlu dengan HP. Hanya dengan suara saja itu semuanya sudah mulai bisa dioperasikan misalnya gitu ya. Nah, maka gerakan mahasiswa itu harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, perkembangan zamannya. Tidak bisa gerakan mahasiswa kemudian disamakan dengan gerakan yang dulu, itu tidak bisa. Akan sangat berbeda. Namun, yang diangkat adalah nilai atau value yang sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang dulu. Gitu ya. Jadi, gerakannya pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Sekarang ini, kita harus tahu ya, sekarang ini banyak para pemuda, kaum muda yang sudah mulai membuat startup. Banyak sekali yang membuat startup. Bahkan, startup anak-anak muda itu dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya, mahasiswa-mahasiswa membuat startup itu dilirik perusahaan-perusahaan besar. Nah, kalau zamannya kemudian semuanya serba dioperasikan melalui jaringan, ya, maka mahasiswa itu tidak bisa hanya turun ke jalan. Tapi mahasiswa harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman bagi mahasiswa itu adalah satu kewajiban. Ya, mengikuti perkembangan zaman bagi mahasiswa itu satu kewajiban. Jika mahasiswa tidak mengikuti perkembangan zaman, itu merupakan kehancuran bagi dunia mahasiswa. Maka kalau saya ditanya bagaimana gerakan mahasiswa selanjutnya, ya untuk saat ini kita tidak tahu perkembangan zaman yang akan datang bagaimana. Tapi yang jelas mahasiswa harus mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mengusung isu-isu esensial dengan nilai-nilai yang sama yang diusung oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya. Dan yang perlu disadari adalah dunia ini selalu berputar. Ada namanya teori daurah, berputar. Mungkin ya, sekarang ini kita semua bisa mengoperasikan semua dengan HP. Gitu ya. Tapi mungkin saja di masa yang akan datang kita akan kembali mencangkul dengan manual. Gitu ya. Mungkin saja kita akan kembali mencangkul dengan manual. Maka gerakan mahasiswa yang akan datang itu harus diperkuat dengan skill bagi setiap mahasiswa. Jadi gerakan dengan skill. Skill bagi mahasiswa dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi skill pada zaman saat itu. Saya kira itu, Bang Yusuf. Oke, baik. Terima kasih kepada dua materi pada diskusi kali ini. Ini ada pertanyaan dari Akhi Ghazali. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi diamnya generasi milenial yang cenderung memilih untuk diam saja meski sadar pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan menghindar seakan negara ini baik-baik saja. Ini penanggap pertama, ini Ustadz Sud. Kepada Ustadz Sud, persilakan. Oke. Pertanyaan dari Bung Ghazali ya. Bung Ghazali ini sedang di jauh sana, Sulawesi ini. Di Pangkep ini. Kalau tidak salah. Bagaimana menyikapi diamnya generasi milenial yang memilih diam saja meski sadar pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan menghindar seakan negara ini. Bagaimana menyikapi diamnya generasi milenial ini? Pertama, kalau saya sebagai orang yang di luar ya, di luar gerakan mahasiswa, pertama saya akan menyulut semangat mahasiswa. Ya, saya akan membangunkan singa yang tidur. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Saya akan bilang bahwa mahasiswa sekarang ini ya, mahasiswa yang tidak mempunyai taring. Kalau tidak bersuara, mereka tidak mempunyai taring. Kemudian, saya akan bilang, ini biasanya saya sampaikan kepada para mahasiswa ya. Mereka tidak memahami yang namanya Tridharma perguruan kampus. Perguruan tinggi ya, Tridharma perguruan tinggi. Mereka tidak memahami bagaimana pengabdian yang harus kita lakukan untuk mengusung aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Bahwa untuk mengusung itu salah satunya adalah dengan menyuarakan yang benar itu benar, yang salah itu salah.
Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itu harus disampaikan. Bagaimana lagi menyikapi gerakan mahasiswa yang seakan diam? Maka kita jangan sampai kemudian menganggap ini hal yang sepele. Diamnya mahasiswa itu adalah suatu yang berbahaya. Maka sikap kita kepada mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini, kita harus mulai dari awal. Kita harus mencontohkan bahwa mahasiswa harus menjadi garda terdepan. Contohnya bagaimana? Mencontohkan bagaimana? Kita melakukan kritik melalui sosial media ya. Kemudian kita sampaikan bahwa mahasiswa itu harus melakukan ini. Kita harus memberikan sokongan secara moral maupun material. Ya, secara moral maupun material. Memang pada zaman yang serba teknologi ini menghasilkan generasi malas. Mereka sibuk dengan gamenya, mereka sibuk dengan gadgetnya, mereka sibuk dengan sosial medianya. Maka karena mereka sibuk di situ, maka kita harus serang dan bangunkan mereka dari situ. Dari gadget, sosial medianya, dan lain sebagainya. Saya kira itu sikap yang harus kita lakukan, Bung Ghazali. Oke, terima kasih atas tanggapannya, Ustadz Sud. Kemudian kepada pemateri kedua, yaitu Sri Rohman. Waktu dan tempat, silakan. Ya, terima kasih Bang Yusuf dan terima kasih Bung Ghazali, kawan seperjuangan. Beliau ini aktivis GMNI ya, teman. Selalu bersahabat dengan kita, beda organisasi. Sekarang beliau sedang di luar Jawa ya, Sulawesi. Pertanyaan yang bagus bahwa memang benar generasi milenial yang saat ini hidup tidak kita pungkiri seringkali abai ya terhadap kondisi bangsa. Isu-isu terkait negara ini tidak begitu aktif diperhatikan. Nah, ini menjadi otokritik kita sebagai generasi milenial bahwa fasilitas-fasilitas yang ada ini tidak kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Nah, di situ untuk membangunkan teman-teman kita yang seperti itu, kalau cara saya selama ini, misal nih di dalam kelas ya, kita diskusi di kelas, kemudian di media-media ini kita buat status, itu yang saya lakukan ya. Jadi saya seperti kata kita membangunkan teman-teman kita itu di mana mereka tidur, di mana tempat mereka tidur itu kita terjun di situ untuk membangunkan. Misal ada dua klasifikasi yang saya dapati di tempat-tempat, misalkan di kampus. Nah, itu salah satunya. Kampus walaupun dikatakan sebagai miniatur negara, kaum yang intelek di situ juga tidak semua seperti itu. Sehingga disitulah salah satu tempat tidurnya mahasiswa, tempat tidurnya generasi milenial yang saat ini tidak aktif melihat ya, mengkritisi kebijakan pemerintah. Maka disitulah ketika diskusi-diskusi di kelas, saya mencoba untuk selalu membawa narasi-narasi perlawanan terhadap pemerintah. Diskusi tentang apa, pasti saya menyisipkan soal kritik kepada Presiden Jokowi ya. Maka di kelas saya dijuluki provokator. Sampai saya lulus, kemudian teman-teman saya mengapresiasi, ya selamat Prof. Karena dulu di kelas sering membawa narasi-narasi perlawanan, Kak, dijuluki sebagai provokator ya. Yang juluki saya itu saat ini yang jadi ketua umum UB IMADE ya. Mungkin nggak tahu nih ikut apa enggak ya. Bang Rajib namanya. Beliau ini aktivis PMII, kemudian juga sekarang jadi ketua umum PB Pengurus Besar ya, IMADE ini organisasi daerah Demak ya. Nah, beliau yang memberikan saya label itu satu ya. Kemudian kedua, lewat media sosial ini yang berkaitan dengan generasi milenial ya. Lewat media sosial ini ya, kalau teman-teman saya di kampus itu sering melihat status saya yang di situ ya, ketika ada isu-isu pasti saya mencoba untuk mengkritik. Nah, situlah kemudian teman-teman sebagian ya tersadarkan, yang dulu misalkan membela Jokowi ketika di kelas, itu sekarang sudah berbalik arah. Jadi usaha itu tidak cukup dengan 1-2 kali teman-teman, tapi harus berkali-kali. Itu yang saya lakukan, terus konsisten dalam
konsisten untuk mengatakan benar adalah benar dan salah adalah salah. Nah, sehingga teman-teman kita yang mungkin dulu membela, sekarang sudah berbalik arah, sudah mengikuti kita bahwa benar, mereka tersadarkan presiden atau rezim ini sedang mengelola pemerintah ini dengan cara ugal-ugalan gitu. Nah, itu yang cara yang saya lakukan. Kemudian juga selain media sosial juga media massa. Jadi aktif menulis, ketika tulisan-tulisan itu dimuat, saya share ke mereka jadi bahan diskusi. Mereka ada yang menyanggah, ada yang kemudian mengafirmasi. Nah, itu dalam dunia mahasiswa itu mesti ada pro kontra ya. Nah, ini jawaban dari saya terkait pertanyaan Bang Ghazali tadi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Ustadz Rahman. Barangkali ada dari teman-teman yang ingin menanyakan atau menyanggah dari apa yang disampaikan oleh kedua pemateri kita. Silakan bisa dituangkan di dalam kolom komentar. Baik, sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, bisa kita cukupkan. Sebelum dicukupkan, saya tambahkan lagi Bang Yusuf tadi pertanyaan Bang Ghazali ya. Akhi Rahman. Ya pengalaman ya teman-teman, pengalaman saya mencoba untuk menyelam di dalam dunia teman-teman yang abai terhadap kondisi bangsa itu. Saya pernah menemukan karena mereka muak dengan mahasiswa yang selalu semacam berbeda arah perjuangan gitu, berbeda arah pergerakan, sehingga teman-teman sebagian itu lebih milih untuk tidak ikut terlibat gitu. Nah, itu salah satu yang saya temukan kenapa kok sampai ada mahasiswa atau generasi milenial yang apatis. Nah, disitulah memang butuhnya namanya semangat persatuan. Nah, maka kita menyikapi mereka untuk terus mendengungkan semangat persatuan. Maka kalau tadi Ustaz cerita, itu yang saya lakukan dulu ketika di mahasiswa ya. Saya coba untuk karena fase saya waktu itu saya mulai menjadi aktif di organisasi kemahasiswaan. Sebelum saya menjabat di kepengurusan, saya melihat ketidakharmonisan hubungan antara OKP yang lain ya. Misalkan contohnya di UIN Wali Songo Semarang ya. Tidak harmonis karena masing-masing organisasi berbeda gerakan ya, tidak pernah bersatu. Itulah yang kemudian membuat mahasiswa, ini apa ini? Organisasi mahasiswa ini ekstra ini mementingkan kepentingan kelompok masing-masing gitu. Nah, saya coba menyerap aspirasi itulah hingga di akhir-akhir kepengurusan saya ajak teman-teman ya pentolan masing-masing. Kalau mungkin barangkali hadir ya, ada di IMM ada Bang Dedi ya, Bang Dedi ketua umum waktu itu, ketua umum IMM. Kemudian kalau di kami itu ada Akhi Ikhwan, di PMI itu ada Bang kalau di presidennya itu ya yang menjadi presiden mahasiswa. Kemudian ada di GMI itu Bang Bagus. Nah, itu beberapa teman-teman yang waktu itu saya undang ya. Saya sebagai Kalibit PTKP itu waktu itu saya undang teman-teman untuk rapat di Sekret Kokom waktu itu malam-malam ya. Malam-malam. Nah, ada isu yang kemudian saya bawa untuk menyatukan teman-teman waktu itu. Isunya adalah ada kawan kita yang saat demonstrasi meninggal karena tertembak oleh aparat kepolisian. Disitulah saya bangun narasi bahwa kita butuh bersatu untuk memperjuangkan nasib kawan seperjuangan kita yang telah tumbang. Kalau kita tidak bersatu, maka ya gerakan kita tidak bisa begitu masif gitu. Nah, disitulah kemudian saya ajak mereka untuk mari bersama-sama untuk bersatu agar teman-teman yang lain juga ya ketika berjuang itu happy, berjuang itu bahagia karena ada kawan-kawan yang bersama-sama untuk memperjuangkan rakyat Indonesia, rakyat kecil ya. Nah, akhirnya terbentuklah Cipayung Plus Wali Songo waktu itu, dan alhamdulillah teman-teman selalu aktif ya untuk bergerak bersama. Misalkan ada kasus apa, kita galang dana, musibah apa galang dana, kemudian ada kasus apa kita aksi bersama. Nah,
disitulah salah satu sikap yang perlu kita lakukan adalah dengan cara mengkampanyekan narasi semangat persatuan. Itu, Bang Yusuf. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi dari sahabat Suskaji. Ini adalah kader PMI cabang Pangkep. Ini kebetulan juga sahabat dari Bung Gozali. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak. Saya bertanya, ini adapun yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana membangkitkan kembali taring mahasiswa yang akhir-akhir ini tertidur dengan sosial media. Ini mungkin untuk menjawab pertanyaan ini mungkin bisa diawali oleh Akhi Rohman terlebih dahulu. Kepada Akhi Rohman kami persilakan. Ya, oke. Tadi sebenarnya sudah kita singgung ya bahwa mahasiswa saat ini, terkhusus generasi milenial, lupa akan fungsi dari media sosial itu, fungsi yang sesungguhnya, fungsi yang lebih signifikan. Teman-teman saat ini lebih memaksimalkan media sosial sebagai ajang untuk mengekspresikan aktivitas yang ya itu sifatnya hedonis, dan berpoya-poya gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi yang kemudian menindakbobokkan gerakan mahasiswa. Nah, bagaimana cara kita membangunkan? Nah, ini kita harus bangun kesadaran bersama bahwa media sosial ini, kalau di dalam buku ini saya tulis sebagai alat perjuangan ya. Alat perjuangan. Kenapa saya katakan alat perjuangan? Karena salah satu instrumen yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk menyambung aspirasi saya adalah dengan menulis di media sosial. Media sosial ini agar ya, karena ini akan cepat viral ya, terutama di Twitter misalkan. Di Twitter, IG. Nah, itu beberapa media-media yang sangat masif ketika kemudian di situ kita membangun narasi-narasi perlawanan. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah dengan menyadarkan kawan-kawan kita untuk memfungsikan media sosial ini tidak hanya untuk menyampaikan ekspresi ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya hedonis, tapi juga harus menyampaikan yang sifatnya perlawanan, kritik, edukasi. Karena ya sejatinya kita sudah, sebenarnya payung hukumnya sudah jelas ya, kita bebas berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Nah, yang kemudian teman-teman mungkin takut di dalam ada UU ITE. Nah, ini sebenarnya gampang untuk kita kelabui. UU ITE ini tidak bisa jadi yang membuat kita takut gitu. Kita harus sadar bahwa ada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa kita itu bebas berpendapat. Nah, dalam hukum itu kan ada asas yang hukum tertinggi ya, itu tidak bisa dikalahkan dengan hukum yang di bawahnya. Nah, sehingga UU ITE ini ya sangat besar kemungkinan untuk kita revisi seharusnya ya. Dan kita juga untuk dalam menyampaikan pendapat itu bisa menggunakan narasi-narasi yang tidak bisa dijerat oleh UU ITE. Nah, itu yang bisa lakukan untuk melakukan perlawanan di media sosial. Itu sahabat ya dari teman-teman PMI yang juga hadir ya, yang saat ini diwakili ya, pertanyaan dari sahabat PMI Pangkep ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Sud. Kepada Ustadz Sud kami persilahkan. Oke. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan adalah untuk membangunkan orang tidur itu caranya ya, ketok pintunya, kemudian masuk kamarnya, bangunkan orangnya. Ya. Maksudnya apa saya sampaikan ini? Kalau mereka tidur melalui sosial media, sosial media, maka kita harus masuk ke sosial media. Ya. Ketok pintunya, bangunkan orangnya. Dengan cara apa? Sekarang ini kecenderungan mahasiswa adalah kecenderungan visual yang menarik bagi mereka. Maka kita harus membuat konten-konten yang menarik bagi mereka
tapi juga mengkritik mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang perlu dilakukan, yang paling penting. Yang kedua, kita harus melakukan langkah struktural. Ya, gerakan struktural organisasi. Misalnya, ini sahabat dari Pangkep ini merupakan ketum cabang misalnya. Maka Anda harus melakukan gerakan struktural melalui, misalnya Anda ini ketua cabang, Anda harus mengatakan atas nama ketua cabang di media sosial resmi untuk mengkritik anggota-anggota. Jadi gitu. Misalnya ada teman ini, Bang Yusuf ini merupakan kader GPI Jawa Tengah, maka Bang Yusuf harus membuat satu konten atau kritik dalam sosial media GPI Jawa Tengah. Itu yang perlu dilakukan. Ini gerakan struktural. Gerakan struktural bagi para anggotanya itu pasti didengar. Ya, itu pasti didengar. Apalagi sosial media sekarang ya. Orang suka lihatnya yang biasa-biasa saja. Tapi kalau struktural itu berbicara, itu pasti didengarkan. Loh, yang kedua. Yang ketiga, kita harus memancing ketertarikan mereka. Nah, ini namanya student need, ya, student need, kebutuhan mereka atau student interest atau ketertarikan mereka, ketertarikan mahasiswa, kebutuhan mahasiswa atau ketertarikan mahasiswa. Ini merupakan nilai yang harus diketahui oleh setiap mahasiswa, terlebih bagi pengurus organisasi. Ya, pengurus organisasi harus tahu student need dan student interest. Jadi tahu kebutuhan mahasiswa atau ketertarikan mahasiswa. Kebutuhan mahasiswa sekarang adalah, misalnya ya, kebutuhan mahasiswa itu diskusi, aksi itu kebutuhan sebenarnya, belajar itu kebutuhan. Tapi kan tidak semua mahasiswa itu tahu kebutuhannya, ya kan? Diskusi itu kebutuhan mereka, tapi tidak semua mahasiswa tahu kebutuhannya. Maka kita harus tahu student interest-nya apa, ketertarikan mereka apa. Ketertarikan mereka adalah sosial media. Maka bagaimana memanfaatkan sosial media agar mereka tetap berdiskusi? Caranya gampang. Ini untuk mengajak mereka berpikir. Hubungi mereka, jadikan pemateri atau moderator atau kepanitiaan dalam webinar atau diskusi online. Agar mereka merasa bahwa, oh, saya ini dibutuhkan dalam ini. Zaman-zaman sosial media itu adalah zaman-zaman show up. Ya. Semua orang pengen berada di depan dan diketahui banyak orang. Maka hubungi mereka, jadikan mereka pemateri, jadikan mereka moderator, jadikan mereka pengurus dalam diskusi sehingga mereka ya merasa ada perannya di sana. Dari situ mereka akan berpikir, dari situ mereka akan muncul inisiatif, dan dari situ mereka akan bisa kita ajak untuk bergerak. Kita sebagai pengurus ini sahabat dari Pangkep ini pasti pengurus ya, bahkan mungkin ketua. Kita sebagai pengurus harus sadar itu, bahwa memang banyak anggota kita yang tidur. Tapi kalau kita biarkan, itu sama dengan membunuh mereka. Maka kita bangunkan dengan cara tadi. Yang ketiga itu adalah melibatkan mereka, bahkan menjadi materi, moderator, ataupun kepanitiaan dalam diskusi-diskusi yang online seperti ini. Terlebih, ini ada satu penelitian ya. Di era yang serba online ini, serba daring ini, 5 tahun ke depan, ini berarti sudah setahun, 4 tahun ke depan, itu kita akan kekurangan generasi intelektual. Generasi pemimpin bangsa bahkan. Generasi intelektual dan pemimpin bangsa. Sebab apa? Sebab mereka kekurangan asupan ilmu. Maka kalau kita tahu itu, kita bertanggung jawab untuk menyadarkan mahasiswa. Dengan cara apa? Dengan cara tadi. Mengajak berdiskusi, mengajak melakukan hal-hal produktif, mengajak melakukan gerakan perubahan, dan lain sebagainya. Saya kira itu, Bang Yusuf dan sahabat kita yang dari Pangkep tadi. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ustadz dan Akhi Rohman. Saya kira cukup, bisa dicukupkan sampai sini. Oleh karena itu, marilah kita tutup
diskusi pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bagi teman-teman peserta yang ingin menanyakan atau berdiskusi lebih lanjut kepada kedua pemateri ini, bisa kontak langsung akun Instagram GPI Jateng, dan kami akan menyalurkan nomor WA kepada teman-teman. Atau ada yang ingin memesan buku ini, bisa PC Instagram akun ini atau langsung kepada Instagram Akhi Rohman. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih juga kepada kedua pemateri dan juga teman-teman karena telah meluangkan waktu dalam mengikuti diskusi pada malam hari ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Oke. Salam Bang Fauzan, Bang Ghazali, Bang Rohman, Bang Yusuf, terima kasih ya. Siap. Terima kasih juga Bang Sobat menjadi Ya, pembedah. terima kasih. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.